belajar, balik lagi di Martabe. Mari kita belajar bersama saya Gabriela. Dan Martabe kali ini merupakan edisi spesial karena merupakan kolaborasi dari BDK Medan dan KPPN tipe A1 Padang. Nah, di Martabe kali ini kita akan belajar nih tentang dana alokasi khusus fisik atau biasa disebutnya DAK Fisik. Nah, oleh karena itu udah hadir nih narasumber kita hari ini, ada Mbak El dari Seksi Bank di Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara tipe A1 Padang. Selamat sore, Mbak. Sore, Mbak. Nah, mungkin saya nih sebagai warga yang lumayan awam nih tentang DAK Fisik, kita langsung aja gas nih ya, Mbak, ke pertanyaan yang pamungkas. Nah, pertanyaan pertama nih, Mbak. Apa sih pengertian dari DAK Fisik dan bagaimana pengelolaannya di KPPN Padang? Jadi DAK Fisik itu merupakan salah satu dana transfer ke daerah. Dia itu ada di bawah dana transfer khusus. Salah satunya dana transfer khusus itu ada DAK Fisik dan DAK non fisik. Nah, DAK Fisik ini itu dia ditujukan untuk pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana di daerah supaya terjadi pemerataan pembangunan. Jadi setiap daerah itu memiliki sarana dan prasarana fasilitas yang memadai untuk digunakan masyarakatnya sama seperti daerah lain yang maju, yang udah punya fasilitas-fasilitas tersebut. Terus kalau pengelolaan di KPPN Padang sendiri kita mengelola 5 pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik. Ada Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Total seluruh pagu yang diterima dari 5 daerah itu ada sekitar 446 miliar. Sekitar. Oke, jadi KPPN Padang punya 5 wilayah kerja ya? Dan lumayan ya akumulasi pagunya. Nah, pertanyaan kedua nih, Mbak. Kalau mekanisme penyaluran DAK Fisik ke daerah-daerah itu sendiri gimana sih, Mbak? Jadi untuk penyaluran DAK Fisik itu secara garis besar ada 3. Ada yang bertahap, sekaligus, dan campuran. Untuk yang bertahap ini dibagi jadi 3 tahap. Tahap 1, 2, 3. Secara garis besar itu persyaratannya ada Perda APBD, ada laporan penyerapan dana dan capaian output, ada laporan review APIP, ada laporan penggunaan sisa DAK Fisik tahun anggaran yang lalu, dan ada daftar kontrak kegiatan. Nah, untuk tahap 1 ini persyaratannya tuh hanya daftar kontrak kegiatan yang telah tercatat di aplikasi Omspan sampai dengan disetujui Pemda. Kalau untuk tahap 2, syarat penyalurannya itu ada yang krusial aja ya, yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah supaya bisa salur. Itu harus terdapat penyerapan dana yang telah disalurkan pada tahap 1 minimal sebesar 70% dari dana yang telah disalurkan tadi. Kalau untuk yang tahap 3, penyerapan dananya itu minimal 90% untuk dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap 2, dan untuk capaian outputnya itu minimal 75%. Nah, yang tahap 2 tadi tuh nggak ada persyaratan untuk capaian output berapapun untuk disalurkan di tahap 2, tapi di tahap 3 ini minimal 75%. Lalu ada penyaluran secara sekaligus. Sekaligus ini dibagi lagi menjadi 2. Ada sekaligus sampai dengan 1 miliar dan sekaligus rekomendasi kementerian lembaga. Nah, untuk sekaligus sampai dengan 1 miliar ini, dana yang disalurkan itu per bidangnya itu, per bidang subbidang itu maksimal 1 miliar. Biasanya di bawah 1 miliar semua. Itu persyaratannya hanya dokumen kontrak kegiatan. Dan bedanya dengan yang sekaligus rekomendasi KL itu, kalau yang rekomendasi KL ini memerlukan BAST, berita acara serah terima, yang juga harus diinput di aplikasi Omspan. Nah, dia itu selain BAST juga daftar kontrak kegiatan. Mereka ini sama-sama disalurkannya itu adalah sebesar daftar kontrak kegiatan dan BAST yang di-tagging di aplikasi Omspan TKD. Dan yang ketiga ini yaitu penyaluran campuran. Campuran ini itu adalah kombinasi antara penyaluran bertahap dan penyaluran sekaligus rekomendasi kementerian lembaga. Jadi yang bertahap iya juga disalurkan secara bertahap, yang sekaligus juga secara bertahap, dan yang sekaligus ini dia memerlukan BAST untuk penyalurannya. Oke, berarti Mbak ada 3 jenis penyaluran DAK Fisik tadi ya. Pertanyaan selanjutnya,
ternyata pada tahun 2024 telah terbit PMK baru tentang pengelolaan DAK fisik nih. Tuh. Nah, mungkin bisa dijelasin Mbak, kira-kira bedanya tuh apa sih antara PMK yang baru dengan PMK yang lamanya? Jadi untuk perbedaan antara PMK 198 tahun 2021 dan PMK yang baru ini, PMK nomor 25 tahun 2024 ini, yang pertama itu ada perubahan besaran penyalurannya. Jadi kalau misalkan tahap 1, waktu yang di PMK 198 itu sebesar 25% dari nilai pagu. Sedangkan untuk yang tahap 1 yang di PMK nomor 25 ini, dia itu adalah sebesar 25% dari nilai RK, rencana kegiatan, untuk daftar kontrak yang telah diinput di Omspan minimal 25% dari RK-nya. Kalau misalkan dia input kontrak di Omspan itu di bawah 25%, maka yang disalurkan adalah sebesar nilai kontrak yang telah diinput. Nah, kalau yang untuk tahap 2, kalau misalkan hitung-hitungannya masih sama dengan yang di PMK 198 dan di tahap 3-nya juga masih sama. Yang membedakan hanya di tahap 1-nya itu yang 25% dari pagu, dan yang baru ini adalah 25% dari RK. Dan untuk tahap 2, tahap 3-nya itu juga untuk sekarang ini terpengaruhi oleh RK dan bukan pagu lagi. Karena dari pagu itu belum tentu seluruh RK-nya itu disetujui oleh KL teknis. Jadi bisa aja misalkan pagunya itu 2 miliar, tapi yang disetujui itu RK-nya hanya 1,5 miliar. Jadi untuk penyalurannya yang bertahap 1, 2, 3 ini nanti dasarnya adalah RK bukan pagu lagi. Lalu yang kedua itu ada perbedaan batas pengajuan penyaluran DAK fisik untuk yang bertahap dan sekaligus juga. Yang untuk bertahap itu sebelumnya di PMK 198 itu dibatasinya itu sampai pukul 23.59, untuk yang tahap 1 dan sekaligus sampai dengan 1 miliar itu dia tanggal 21 Juli 23.59. Untuk tahap 2-nya adalah 21 Oktober 2359 juga, dan untuk yang tahap 3-nya itu adalah 15 Desember 2359 juga. Nah, untuk yang di PMK nomor 25 tahun 2024 ini ditambahkan 1 hari, tapi hanya sampai dengan jam kerja yaitu jam 17.00. Jadi nggak perlu ada lembur-lembur lagi ya. Dan jadinya tahap 1 itu tanggal 22 Juli, tahap 2-nya tanggal 22 Oktober, dan tahap 3-nya adalah tanggal 16 Desember, dan semuanya itu adalah sampai dengan jam 17.00. Lalu untuk perbedaan yang ketiga adalah ini sebenarnya yang paling dinanti-nanti sama pemerintah daerah, ada di pasal 49 di PMK nomor 25 tahun 2024 ini. Sebelumnya itu namanya kontrak kan ada penyedia, kadang itu penyedia yang telah menang tender yang di pemerintah daerah itu kadang ada yang one prestasi. Jadi dulu itu tidak diakomodasikan oleh Omspan untuk melakukan penggantian penyedia, jadi nggak bisa diupdate kontrak yang sudah diinput di Omspan. Jadi karena kan penyaluran DAK fisik ini kan berdasarkan data yang diinput di Omspan. Jadi karena nggak bisa dipertanggungjawabkan karena penyedianya, misalnya kan nanti kalau yang ini one prestasi, yang penyedia bawahnya kan naik penyedia yang tersebut. Nah, karena keterbatasan dana di daerah, jadi kadang itu proyek DAK fisiknya itu jadi mangkrak, jadi nggak bisa dilanjutkan lagi. Nah, pada yang PMK nomor 25 ini, itu diberikan fasilitas untuk melakukan pemutakhiran data kontrak. Nah, dari pemutakhiran data kontrak ini, jadi nanti bisa memenuhi persyaratannya jika penyedianya itu one prestasi. Jadi nanti dimutakhirkan, diganti penyedianya. Nanti misal kalau one prestasi bisa disalurkan kembali karena bisa dipertanggungjawabkan karena di Omspan TKD-nya itu udah diganti penyedianya. Jadi proyek DAK fisiknya ini nggak mangkrak dan jadi bisa lebih bermanfaat lagi kayak gitu. Lalu ada satu lagi yang ini juga perubahan yang sangat bisa mempermudah penyaluran ya, karena dokumen persyaratan penyaluran itu ditandatanganinya itu oleh kepala daerah, dan kita tahu kan kepala daerah itu sibuk ya, suka pergi atau gimana. Nah, untuk sekarang ini penandatanganan
dokumen persyaratan dak fisik itu bisa dilakukan dengan digital signature yang telah terverifikasi. Jadi nggak perlu lagi tanda tangan basah dan cap basah, asalkan daerahnya itu udah menerapkan digital signature, itu pemerintah daerahnya dan inspektoratnya pun bisa menggunakan digital signature itu. Jadi lebih mudah dan nggak perlu ribet lagi scan-scan kayak gitu lagi. Jadi bisa di mana aja. Berarti tadi kalau saya simak ada 4 kurang lebih ya perubahan yang sebenarnya lebih adaptif atau lebih mengakomodasi situasi terkini gitu ya Mbak? Mempermudah pemerintah daerah. Iya, mempermudah. Nah selanjutnya nih Mbak, ternyata sisa DAK fisik tahun anggaran yang lalu itu bisa dipakai lagi di tahun anggaran sekarang berarti kan? Dengan syarat ada laporan penggunaan sisa DAK fisik tahun anggaran yang lalu. Itu bagaimana mekanisme penggunaannya Mbak? Jadi kalau untuk penggunaan sisa DAK fisik ini, dia tiap tahun bakalan ada petunjuk teknisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB. Nanti itu penggunaan sisa DAK fisik ini hanya boleh digunakan untuk kegiatan DAK fisik, bukan kegiatan yang beda ya, yang kayak misalkan dari sisa DAK fisik digunakannya untuk pengadaan lain di pemerintah daerah yang seharusnya menggunakan sumber dana lain. Sumber dana dari DAK fisik ini hanya untuk kegiatan dari DAK fisik yang capaian outputnya belum tercapai. Nah selanjutnya nih Mbak, kita masuk ke realita atau kondisi di lapangannya. Kira-kira kendala apa aja sih Mbak yang dihadapi dalam proses penyaluran DAK fisik ini? Kalau untuk kendala sebenarnya yang pertama itu di KPPN dan di pemerintah daerahnya sendiri ya. Kita kan kalau KPPN sudah dari tahun lalu menggunakan aplikasi Omspan TKD. Cuman pemerintah daerah ini baru tahun ini mulai menggunakan aplikasi Omspan TKD. Nah, untuk penggunaan aplikasi baru kan biasanya masih kagok-kagok gitu kan. Nah, sayangnya itu pada awal-awal tahun ini ada aplikasi training untuk Omspan TKD, tapi hanya bisa diakses oleh KPPN yang pakai akses poinnya Kemenkyu, sedangkan pemerintah daerah nggak bisa akses. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah, jadi kan mereka nggak praktek, yang praktek kita. Sedangkan kan kalau menurut saya ya, kalau misalnya di daerah itu lebih masuk kalau misalkan kita itu praktek daripada cuman baca juknis dan ngeliat aja. Itu aja sih sebenarnya permasalahannya. Tapi kalau misalkan permasalahan secara teknis untuk penyalurannya, biasanya ini pemerintah daerah itu mereka akhir-akhir baru input realisasinya. Jadi rawan juga, aplikasinya kan juga baru yang untuk di pemerintah daerah. Takutnya kalau misalkan dekat-dekat deadline baru input penyalurannya, input realisasinya itu nanti takutnya aplikasinya ada crash atau gimana, nanti kan berpotensi lebih besar lagi untuk tidak salur. Nah makanya harusnya sih jauh hari sebelum deadline ya udah di-input biar aman, seperti itu sih. Oke, berarti kendalanya lebih ke arah penggunaan aplikasi ya Mbak? Iya. Nah ini buat teman-teman semua, jangan sampai deadliner untuk mengisi realisasi di Omspan TKD terkait realisasi DAK fisiknya. Nah terakhir nih Mbak, pastinya banyak kan output ataupun outcome dari DAK fisik ini. Mungkin bisa dijelasin Mbak kira-kira apa aja sih yang udah dihasilkan atau hasil dari penyaluran DAK fisik ini? Jadi di DAK fisik ini kan ada yang namanya bidang dan subbidang. Kalau bidang ini tuh contohnya ada bidang pendidikan, kesehatan, jalan, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan masih ada banyak lagi yang lain. Nah subbidang itu misalnya pendidikan itu ada SD, SMP, perpustakaan, SLB di provinsi, terus ada juga dari kesehatan kayak penguatan sistem kesehatan, jalan itu ada jalan, ada penguatan untuk di daerah afirmasi. Nah KPPN Padang ini juga sempat buat video ya tentang manfaat APBN terutama dari dak fisik untuk nyatanya gimana di lapangan. Jadi misalkan dari bidang jalan itu mereka ada melakukan kontrak untuk perbaikan jalan, dimana kan kita semua tahu ya jalan itu sangat krusial untuk keberlangsungan hidup masyarakat, untuk pengantaran logistik. Jadi kalau misalkan ada pembangunan jalan itu, jadi
lebih lancar perjalanannya. Lalu di bidang kesehatan juga ada pembelian ambulans beserta isi-isinya juga untuk fasilitasnya. Lalu ada pembelian mobil juga untuk puskesmas keliling. Ada ini juga pengadaan alat-alat medis di rumah sakit. Lalu untuk tahun kemarin itu ada di subbidang perpustakaan, itu dia bangun gedung perpustakaan beserta isi-isinya. Jadi kan bisa bermanfaat untuk pelajar-pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum juga untuk meningkatkan literasi. Lalu ada juga di bidang kelautan dan perikanan itu ada pengadaan kapal untuk nelayan. Jadi selain kapal juga mesinnya juga ya, dia juga diberikan ke nelayan di daerah tersebut supaya mereka bisa lebih lancar lagi melakukan pekerjaannya. Itu sih sangat bermanfaat sih, saya lihat-lihat kemarin itu juga. Oke Sobat Belajar, itu dia serba-serbi dari dana alokasi khusus fisik atau DAK Fisik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga nih ke Mbak El udah bersedia jadi narasumber kita hari ini. Terima kasih. Dan semoga pengelolaan penyaluran DAK Fisik di Indonesia bisa lebih maksimal lagi dan mendorong terwujudnya Indonesia maju, karena kita tadi udah denger ya manfaatnya nih luas sekali untuk pembangunan negeri ini. Sekian Martabe kita hari ini. Sampai jumpa di Martabe selanjutnya. Dah.